Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait konsep penelitian. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Arinda Rahmadini dengan NPM 2101020019, Dina Prihati dengan NPM 2301020002, Lita Aulia Anggraini dengan NPM 2301020005, Aditya Prabowo dengan NPM 2301020016, Rani Marliana dengan NPM 2301020020, dan Muhammad Rizal Fatoni dengan NPM 2301020037. Yang pertama, pengertian metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Yang pertama, cara ilmiah. Berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empirics, and sistematis. Yang kedua, data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empirics teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Yang ketiga, setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan untuk menciptakan. Yang keempat atau yang terakhir, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, mengantisipasi masalah, dan untuk membuat kemajuan. Yang selanjutnya ada macam data penelitian. Terdapat 2 macam data dalam penelitian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan gambar dan foto. Data kualitatif dibedakan menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif empirics dan data kualitatif bermakna. Selanjutnya yang kedua ada data kuantitatif. Adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Nah, data kuantitatif sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu data discrete dan data kontinu. Data kontinu itu juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu data ordinal, interval, dan ratio. Yang selanjutnya yaitu ada macam metode penelitian. Metode penelitian bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi. Macam-macam yang termasuk dalam metode kuantitatif adalah metode survei dan eksperimen. Yang termasuk dalam metode kualitatif adalah etnografi, case study, dan naratif. Selanjutnya yang termasuk dalam penelitian kombinasi adalah model berurutan dan model campuran. Yang selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Dengan demikian, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Metode kualitatif. Metode kualitatif dinamakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat
positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang berpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode konstruktif karena dengan metode ini dapat ditemukan data yang berserakan kemudian dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau gabungan antara positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan di laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan deduktif atau komunikatif, serta hasil penelitian kombinasi bisa memahami makna dari dan memahami generalisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi penelitian. Secara umum, fungsi penelitian menurut Gibbard 1986 ada 3, yaitu yang pertama, metode penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena, yaitu penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan fakta, membuktikan, mengembangkan, dan juga menemukan pengetahuan. Yang kedua, yaitu metode penelitian yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan kerja supaya lebih efektif dan lebih efisien, yaitu metode penelitian tindakan, penelitian dan pengembangan, dan penelitian operasi. Yang ketiga yaitu metode penelitian operasi yang berfungsi untuk memilih dan mengetahui keefektifan suatu program, yaitu dengan penelitian evaluasi. Dan dengan metode penelitian evaluasi dapat diketahui seberapa jauh suatu program tercapai. Yang selanjutnya yaitu pengertian metode penelitian tindakan. Menurut Neumann 2003 menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah salah satu jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memfasilitasi perubahan sosial atau tujuan sosial politik. Action research, a type applied research in which the purpose is facilitate social change or political social goal. Maurice Taylor tahun 2005 menyatakan bahwa action research as a type of practice-based research. Penelitian tindakan merupakan penelitian praktis atau penentuan tindakan yang didasarkan pada penelitian. Penelitian tindakan merupakan salah satu pendekatan penelitian ilmiah yang mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama mengambil tindakan atau untuk perbaikan, dan membangun pengetahuan atau teori tentang tindakan. Selanjutnya yaitu macam penelitian tindakan. Yang pertama yaitu penelitian tindakan berdasarkan tujuan, yaitu untuk mengambil tindakan take action dalam rangka peningkatan kinerja dan hasil kinerja. Yang kedua yaitu tindakan berdasarkan jumlah peneliti. Bila dilihat dari jumlah peneliti, penelitian tindakan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama penelitian individual dan yang kedua yaitu penelitian kelompok secara kolaboratif. Van and Well menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang dapat dilakukan oleh suatu orang individu atau lebih atau kelompok dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang praktis dari suatu lokasi. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan berdasarkan jumlah variabel. Pertama yaitu penelitian tindakan sederhana, yang kedua yaitu penelitian tindakan ganda. Yang keempat yaitu penelitian tindakan berdasarkan level penelitian. Pertama yaitu level penelitian tindakan level 1. Yang B penelitian tindakan level 2. Yang C yaitu penelitian tindakan level 3. Yang D yaitu penelitian tindakan level 4. Yang kelima yaitu penelitian tindakan berdasarkan lokasi penelitian.
Pertama, penelitian tindakan yang dilakukan pada suatu kelas. B. Penelitian tindakan pada beberapa kelas. C. Penelitian tidak dilakukan pada satu atau beberapa sekolah. Yang D yaitu penelitian dilakukan pada suatu wilayah, kabupaten, atau nasional. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Untuk proses pengambilan keputusan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait atau tertuju pada pemilihan dari berbagai alternatif. Adapun langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan dapat bervariasi, akan tetapi pengambilan keputusan berarti 6 meliputi. Yang pertama yaitu penemuan dan penrumusan masalah, kedua yaitu pemilihan modal, ketiga yaitu pengumpulan data, keempat analisis data, kelima yaitu evaluasi alternatif, keenam yaitu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah proses penelitian. Penelitian sebagai proses untuk mengembangkan pengetahuan dan menjawab suatu masalah memerlukan beberapa persyaratan, yaitu antara lain yang pertama merupakan penyelidikan sistematis terhadap masalah tertentu, yang kedua menggunakan metode ilmiah, yang ketiga mengumpulkan bukti yang cukup dan representatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan, yang keempat menggunakan penalaran logis dan tidak memihak dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya, menurut Indriantoro dan Supomo 2014 serta Sekarang 2006, proses penelitian itu terdiri dari beberapa tahapan sistematis. Yang pertama ada perumusan masalah. Masalah penelitian harus dirumuskan secara jelas agar arah penelitian itu tidak bias. Yang kedua, kajian teori dan pengembangan hipotesis, yaitu peneliti meninjau teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu untuk merumuskan hipotesis atau kerangka konseptual. Selanjutnya yang ketiga ada desain penelitian, yaitu mencakup pemilihan metode, penentuan sampel, serta instrumen pengumpulan data. Selanjutnya yang keempat ada pengumpulan data, yang kelima ada pengolahan dan analisis data, yaitu tekniknya bisa berupa analisis statistik kuantitatif maupun analisis kualitatif deskriptif. Dan yang keenam ada interpretasi hasil penelitian, yaitu menjelaskan makna hasil analisis, apakah mendukung hipotesis atau tidak, serta implikasinya bagi teori dan praktik. Dan yang ketujuh ada penarikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dengan maksud, tujuan, dan kegunaan tertentu. Penelitian juga bisa didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan metode ilmiah. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk merumuskan suatu masalah dengan menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa jenis dari penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, dan yang ketiga ada penelitian kombinasi. Proses dari pengambilan keputusan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, tertuju pada pemilihan dari berbagai alternatif. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.